Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini kita kembali berkumpul, bertatap muka, bermuajahah, bertadabbur, bertafakur dalam rangka takarub kepada Allah, dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah, dalam rangka mengkaji sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan upaya kita, ikhtiar kita untuk senantiasa istiqomah mengikuti, berusaha mempelajari Al-Quran dan Sunnah menjadi wasilah kemudahan kita di yaumil akhir. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, pada kali ini Al-Fakir ingin membahas terkait masalah istidraj. Mungkin para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidzah sering kali membahas ini, tapi Al-Fakir ingin coba membahas kembali. Sebenarnya pengulangan tema-tema dakwah itu dalam rangka memberikan asar bekas dalam benak, pikiran, dan hati kaum muslimin. Saat ini memang kebanyakan orang yang ngerti dan paham tentang ajaran agama, hanya saja karena hanya sekali atau dua kali mendengarkannya dari para mubalik, para mubalighah, sehingga mereka kemudian lalai, sehingga mereka kemudian menjadi lupa. Itulah sebabnya mengapa kemudian banyak ayat-ayat Al-Quran yang diulang-ulang dalam surat-surat yang berbeda. Itu semua salah satu hikmahnya, salah satu tujuannya adalah supaya membekas, ada asar dalam pikiran dan hati pribadi-pribadi muslim. Dengan pengulangan, insya Allah akan terekam dalam memori kita. Itulah yang menjadi sebab kemudian Al-Fakir mencoba membahas apa yang dimaksud dengan istidraj. Ya. Jadi tema kali ini adalah pengertian istidraj. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, baik Al-Fakir ingin menyampaikan dua dalil terkait masalah istidraj. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Qalam ayat 44 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, ila akhir ayat, penggalan ayatnya seperti itu ya. Jadi Allah nanti akan berangsur-angsur memberikan azab, kehinaan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Ya, sebenarnya mereka semuanya tidak sadar itu dari arah yang mereka tidak ketahui. Terus kemudian hadis Rasul juga berbicara tentang istidraj yang berbunyi fa idza ara'aitallaha ta'ala, apabila kamu melihat Allah yu'til abda, memberikan sesuatu kepada seorang hambanya, pada seseorang, ya, yu'til abda, memberikan sesuatu kepada seseorang. Jadi kata Rasul, fa idza ara'aitallaha ta'ala yu'til abda, apabila kamu melihat Allah memberikan sesuatu kepada seseorang, minad dunya ma yuhibbu, dari kenikmatan dunia, wa huwa muqimun ala ma'asihi, dan mereka sementara masih dalam bergelimang kemaksiatan, ya. Wa huwa muqimun ala ma'asihi, dan mereka masih dalam bergelimangan kemaksiatan, fa inna madzalika minhum istidrajun. Yang demikian itu kata Allah adalah istidraj. Jadi kata Rasul dalam hadis itu, orang-orang yang dikasih kesenangan dunia tapi dia kemudian bermaksiat pada Allah, maka masuk dalam kategori istidraj, ya.
Dua dalil itu yang menjadi dasar ya. Sebenarnya banyak dalil-dalil lain, tapi karena konten ini durasinya singkat, Al-Fakir hanya coba menyampaikan dua dalil terkait masalah istizrad. Ya, oke, sekarang kita simak kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang diberikan kemudahan-kemudahan dunia, seperti usahanya maju, berkembang pesat, anak-anaknya kemudian sekolah sampai tinggi, kuliah ke luar negeri, berhasil semua, memiliki penghasilan yang besar. Tetapi kalau kemudian dia jauh dari Allah, tidak pernah sholat 5 waktu, tidak pernah pergi ke majlis-majlis taklim, tidak mau pergi haji, kontrakannya banyak, pabriknya banyak, mobilnya banyak, bininya banyak, tapi justru membuat dirinya jauh dari Allah, maka orang-orang seperti itu bisa dikategorikan dalam kategori istidraj. Ya. Maka dari itu kita berlindung dari Allah. Kalau dikasih nikmat dunia, mudah-mudahan itu adalah berkah dari Allah. Beda dengan berkah. Jadi orang-orang cirinya gampang membedakan mana orang yang mendapatkan istidraj, mana orang yang mendapatkan keberkahan. Kalau orang yang mendapatkan keberkahan itu syaratnya ya menjadi orang-orang yang taat, bertakwa kepada Allah. Siapa orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Orang-orang yang taat pada Allah dan Rasul-Nya, mengikuti ajaran-ajaran Islam. Ayatnya juga sering disampaikan oleh Al-Fakir. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja," dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan aku kasih jalan keluar. "Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib," dan aku akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Syaratnya wajib beriman dan bertakwa. Nah, kalau kita sudah berupaya beriman dan bertakwa kepada Allah, dikasih kekayaan dunia, kemudian nikmatnya luar biasa, kita dalam keadaan taat, itu namanya berkah. Ciri-ciri orang yang mendapatkan keberkahan ketika diberikan harta yang melimpah itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Membantu keluarganya yang miskin, yang fakir, saudaranya, kerabatnya, juga membantu tetangga-tetangga sekitar yang kesulitan ekonomi, membantu para pejuang-pejuang Islam, para asatiz, para kiai, para alim ulama, para habaib yang memang kehidupannya masih butuh pertolongan dari umat, maka itu masuk kategori orang yang diberikan rizki yang berkah. Bedanya ya, kalau orang yang berusaha taat, insya Allah itu namanya berkah. Tapi kalau udah kaya, jauh dari Allah, nggak mau sholat, sombong, kecilin orang mulu, fitnah orang sana sini, nggak suka kalau ada orang fakir deket-deket sama dia, nggak suka kalau ada anak-anak terlantar itu minta tolong sama dia, itu masuk kategori orang-orang yang mendapatkan istidraj ya. Jadi Al-Fakir tidak mencoba mendefinisikan secara ilmiah, hanya memberikan paparan. Jadi istidraj itu adalah kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada seseorang yang lalai, pada seseorang yang masih senang maksiat, yang iya duitnya habis aja di meja judi, nyekek botol, main jablay. Kerjanya tiap hari nangkringin jablay mulu. Ya, itu orang-orang yang justru akan mendapatkan azab di kehidupan akhirnya, di ending kehidupannya. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, itulah orang-orang yang rugi ya. Mereka menganggap kekayaannya itu akan membuat dirinya bahagia. Padahal kesenangan dunia itu sudah dijelaskan, ada waktunya. Nggak dibawa mati, yang dibawa cuma kain kafan. Hartanya, istrinya yang cantik-cantik, bandanya, pabriknya, mobilnya, apartemennya, tanahnya yang berhektar-hektar nggak dibawa. Yang dibawa cuma kain kafan,
sama amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Nah, alangkah sedihnya orang-orang seperti itu, orang-orang yang seharusnya diberikan karunia Allah berupa harta yang melimpah, tidak dimanfaatkan untuk di jalan Allah, akhirnya menjadi istidrat, menjadi mencelakakan dirinya sendiri. Ya, sengsara hidupnya kemudian menjadi justru menurut pandangan ilahi jauh, menjadi semakin sengsara. Terus diulur sama Allah, dikasih kemudahan terus tiap tahun berkembang begitu jeret Allah tetapkan bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Terus berkembang begitu Allah tetapkan mati saat itu juga. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah. Oke, mari kita coba kaji ulang lagi harta kita. Nih kita dikasih harta yang banyak ini sebenarnya berkah atau istidrat. Nah, itu yang bisa menilai diri kita sendiri ya. Ya, lagi-lagi kalau udah dikasih kaya nama Allah, manfaatkan untuk bekal ibadah dan dakwah. Udah itu aja, untuk ibadah dan dakwah, Insya Allah kalau harta kita gunakan untuk ibadah dan dakwah, hidup kita akan bahagia dunia akhirat. Begitu juga orang-orang fakir yang diberikan harta yang sedikit, di ujian kekurangan dan kelaparan juga harus taat. Jangan kita udah belangsak di dunia, makan aja susah, sholat kagak, ngaji kagak mau. Udah susah semua dunia akhirat susah. Apa yang diharap? Udah kagak ada harapan apa-apa, dunia belangsak, apalagi akhirat. Itu orang-orang yang lebih rugi lagi, udah susah di dunia, nggak ngerasain senang baru itu, nggak ngerasain senang ya. Itu lihat sedikit obrolan Al-Fakir di pagi yang penuh berkah ini ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Ini mah omongan-omongan biasa orang awam, kita masih belajar. Al-Fakir juga mohon maaf jika ada kekeliruan, tolong dibantu, tolong diluruskan, tolong saling memberikan saran dan kritik. Semua demi kebaikan kita bersama, agar nanti yang kita harapkan, kita wafat dan dipanggil oleh Allah dalam keadaan tersenyum dan bahagia, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, 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 rabbal alamin. Oke, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri Al-Fakir dan juga sahabat Sahir 78, juga pemirsa dan penonton pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebagaimana biasa, Al-Fakir tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.